Thailand ini. Jangan kamu minta tuntut ganti atas sebuah amalan yang sesungguhnya pada dasarnya engkau itu tidak mengerjakan. Engkau itu bukan fa'il, engkau itu maf'ul. Manusia itu bukan fa'il. Yang fa'il itu adalah Allah Al-Wahidul Qahar. Dalam Quran dikatakan wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yahtar. Allah lah Tuhanmu lah yang menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki, wa yahtar, dan yang Dia pilih. Allah juga berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian kerjakan. Itu semua yang menciptakan adalah Allah. Jadi orang melakukan kebaikan itu Allah yang menciptakan. Orang melakukan keburukan, Allah juga yang menciptakan keburukan itu buat orang tersebut. Jadi manusia sesungguhnya bukan maf'ul. Dalam menurut beliau ini, manusia itu bukan maf'ul, bukan fa'il, tapi maf'ul. Ayat yang lain dikatakan gini, wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak apa saja. Engkau berkehendak sholat, engkau berkehendak apa? Belajar, engkau berkehendak zikir, engkau berkehendak berselawat, engkau berkehendak ngaji. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin yang berkehendak. Anda berkehendak untuk nyampe di sini. Ngaji Ini kan kehendak Anda. Maka sesungguhnya ini bukan kehendak Anda. Ini semua adalah kehendaknya Allah. Kita bisa sholat. Kita sholat. Itu bukan kehendak kita yang bisa membuat kita ini sholat ini. Kita ini bisa sholat karena kehendaknya Allah. Kita bisa ibadah, bukan kehendak kita itu. Itu yang membuat kehendak itu adalah Allah. Kita mah kejaring dalam masyiatnya Allah. Kita mah terjaring dalam kehendaknya Allah. Maka kemudian yang dicari adalah cari kehendaknya Allah itu. Biar kita terjaring dalam kehendaknya Allah. Jangan sampai kejaring dalam kehendaknya Allah dalam hal yang lain, dalam persoalan yang lain, dalam kehidupan yang lain, atau dalam perbuatan yang lain. Kita minta agar Allah itu menjaring kita dalam kehendaknya yang baik. Ini yang disabdakan oleh baginda Nabi. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu dimudahkan pada sesuatu yang diciptakan untuk dia. Fa amma man kana min ahli sa'adah. Barang siapa, adapun orang yang memang dia termasuk ahli sa'adah, ahli kebaikan, fasayuyassaru li amali ahli sa'adah, maka dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan ahli kebaikan. Tapi wa amma man kana min ahli saqawah, barang siapa yang ada dia termasuk dari ahli saqawah, ahli celaka, orang yang masuk dalam kategori orang yang celaka, fasayassaru li amali ahli saqawah, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan pada amalan ahli saqawah. Orang ini dianggap sama Allah sebagai ahli sa'adah, maka mengerjakan apapun saja yang baik dimudahkan sama Allah. Mau ibadah mudah, mau ngaji mudah, mau zikir mudah, mau apa saja dimudahkan sama Allah. Kenapa? Karena dia termasuk ahli sa'adah. Tapi kalau dia ini termasuk ahli saqawah, orang yang rusak, orang yang ahli keburukan, maka dia pengen membuat keburukan apapun saja dimudahin sama Allah. Dia nggak sholat, tetap aja dikasih rezeki sama Allah. Dia nggak pernah ibadah, usahanya lancar saja. Dia nggak pernah bertaat kepada Allah, tetap saja diberikan kebaikan-kebaikan duniawi sama Allah. Itu kenapa? Karena dia termasuk ahli saqawah. Kapan ini ahli sa'adah dan ahli saqawah ini ditetapkan? Kalau dalam hadis yang lain riwayat Sahih Bukhari, ditetapkan saat orang ada di 4 bulan. Disitulah kemudian ditetapkan sama Allah. Ini orang ahli sa'adah atau dia ahli saqawah. Maka bahaya betul itu. 4 bulan itu masa-masa yang sangat rentan sekali itu buat manusia. Untuk menentukan, Allah menentukan dia pada dasarnya ahlus sa'adah atau ahlus saqawah. Selebihnya kita hanya mohon kepada Allah agar Allah, barangkali dulu kita ditetapkan sebagai ahlus saqawah, tapi karena kita ini terus berjuang, berusaha
untuk berubah menjadi orang yang ahlus sa'adah, maka mungkin Allah akan memperkenankan kita menjadi orang yang seperti itu. Kenapa? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu kitab. Allah bisa menghapus apa saja yang Allah sudah kehendaki. Allah bisa menghapus itu. Wa yusbit, dan Allah juga bisa menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Wa indahu kitab. Karena di sisi Allah itu ada umul kitab. Nah, kita melakukan kayak begini semua ini, itu bukan kita fa'il, tapi maf'ulnya. Maka kata Ibnu Athaillah, kau ini coba mikir lagi deh. Jangan nuntut jangan nuntut ganti terhadap sesuatu yang engkau itu sebetulnya bukan subjeknya. Engkau itu maf'ulnya, engkau itu yang jadi objeknya. Maka kemudian yang diperintahkan adalah bersyukur, alhamdulillah kita dibisakan untuk ngaji, alhamdulillah kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa ibadah, alhamdulillah kita dimampukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kan alhamdulillah, syukur tuh. Itulah maka kata Nabi, afdolud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Paling doa yang paling afdol adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi fakaifa yatlubul abdul ajra, bagaimana seorang hamba kita semua ini meminta sebuah pahala atas sebuah amalan yang kita bukan fa'ilnya. Wa min aina tadri hal yakunu maqbulan amla. Emang tahu dari mana kamu amalan kamu itu diterima atau enggak? Itu tahu dari mana? Udah minta ganti aja, diterima juga belum. Diterima juga belum, udah minta kan? Emang kamu tahu dari mana amalan kamu itu diterima atau enggak? Maka falaula jamila sitrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena keindahan nutupnya Allah dari amalan-amalan kita, maka tidak ada sebuah amalan yang layak untuk diterima. Falaula annallaha subhanahu wa ta'ala tafaddala ala ibadi bil afwi wal hilmi, seandainya bukan karena Allah itu memberikan anugerah kepada hamba-hambanya berupa al-afwi wal hilmi, ampunan dan kasih sayang Allah, ma qabila amalan qattun, maka tidak ada amalan yang bisa layak untuk diterima sama sekali. Kenapa? Istasfiyatul a'mali kadat antakuna minal muhal. Karena bersihnya amalan-amalan itu hampir-hampir menjadi sesuatu yang mustahil. Bersihnya amalan kita ini itu hampir sesuatu yang mustahil. Coba salat lillahi ta'ala. Emang bersih itu dari lillahi ta'ala itu? Emang bersih benar-benar lillahi ta'ala itu kita? Kita puasa lillahi ta'ala, nawaitu shoma godin lillahi ta'ala. Emang benar tak itu lillahi ta'ala? Inna sholati wa nusuki wa mahyi. Emang benar hidup kita ini lillahi ta'ala ini? Jadi bersihnya amalan-amalan itu hampir sesuatu yang memang mustahil. Maka kalau bukan karena anugerah Allah berupa apa? Berupa ampunan, berupa maaf dan kasih sayang Allah, maka gak ada sesungguhnya amalan yang bisa diterima oleh Allah kepada layak apa coba kita ini, layak apa. Makanya kondisinya udah kayak begitu. Kamu jangan mungkit-mungkit, kamu jangan nuntut-nuntut seakan-akan Allah itu punya hutang sama kamu. Ya Allah, katanya sholat duha bisa kaya, saya udah duha mulu gak kaya-kaya ini. Ya Allah, katanya tahajud bisa membuat doa diterima, saya udah tahajud mulu tapi kok gak diterima-terima. Udah ke Mekah, udah ke Haji Ismail, udah ke Multazam, gelayutan, udah susah banget lagi gelayutannya, nggak diterima juga sampai sekarang. Udah raudhah ngantri di situ susah banget, tapi nggak diterima aja. Itu kan nuntut akhirnya kan, nuntut. Seakan-akan Allah itu punya hutang sama kita. Nah, kalau dalam gambaran-gambaran dunianya ini, ada orang memberikan kita segala macam, Misalnya Abah Kamil udah ngasih kita macam-macam. Anda dikasih sama Abah Kamil nih, rumah seisi-isinya dikasih, mobilnya semua dikasih sama Abah Kamil, semua dikasih. Lalu kemudian Abah Kamil nyuruh, beliin rokok dong di depan. Apakah orang yang disuruh tadi itu layak minta upah sama dia? Ya, boleh bah.
tapi saya sebatang ya, gitu ya. Apa layak? Padahal semuanya udah diberikan kepada kita. Allah, apa yang belum diberikan sama Allah? Semuanya udah diberikan sama Allah. Lalu kemudian kita beribadah, minta sesuatu kepada Allah yang Allah sesungguhnya udah ngasih segala macam fasilitas kepada kita. Jadi apa? Sudah lillahi ta'ala, atau dalam bahasa Qorekohnya apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Wallahu a'lam bishawab.